Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jujun Sunarsi dari Farmasi 2C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gangguan usus kronis dan pencahar serta golongan obat saluran cerna. Untuk golongan obat saluran cerna, yaitu gangguan usus kronis dan pencahar, sesuai Permenkes nomor 917/10/per/10/1993 tentang wajib daftar obat jadi, yang dimaksud dengan golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan, ketetapan, penggunaan, serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib apotek atau obat keras yang dapat diperoleh tanpa resep dokter di apotek diserahkan oleh apoteker, obat keras, psikotropika, dan narkotika. Untuk obat yang dapat diperoleh oleh resep dokter, maka pada kemasan dan etiketnya tertera tanda khusus. Yang selanjutnya yaitu ada mekanisme obat. Pada mekanisme obat terdapat 3 fase, yaitu yang pertama ada fase farmasetik. Pada fase ini obat berubah menjadi larutan sehingga dapat menembus membran biologis. Jika obat diberikan melalui rute subkuntan, intramolekular, atau intravena, maka tidak terjadi fase farmasetik. Yang kedua yaitu ada farmakokinetik. Pada fase ini terdiri dari 4 proses, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi, dan yang terakhir ada ekresi. Yang ketiga yaitu ada farmakodinamik. Pada fase ini terjadi respon biologis atau fisiologis. Yang selanjutnya yaitu ada penyakit pada gangguan usus kronis, yaitu ada yang pertama yaitu ada gangguan Crohn. Pada gangguan ini ada gejala, yaitu gejalanya sakit perut, mual dan muntah, penurunan berat badan, tinja bercampur lendir dan darah, demam, munculnya saluran lain yang abnormal di sekitar dubur atau fistula ani, diare, tidak nafsu makan, sariawan, dan gejala anemia. Yang selanjutnya ada divertikular atau divertikulitis. Pada penyakit ini mempunyai gejala, yaitu gejalanya ada nyeri pada perut yang bertambah parah sesaat setelah makan atau ketika bergerak, sembelit, diare atau keduanya, perut kembung atau perut terasa dipenuhi gas, tinja mengandung darah. Jika divertikula sudah mengalami peradangan atau infeksi, penderita dapat mengalami gejala divertikulitis seperti demam, nyeri perut yang semakin perih dan berkelanjutan, mual dan muntah, tinja mengandung darah dan lendir. Yang terakhir yaitu ada pendarahan pada dubur. Penyakit yang selanjutnya yaitu ada kolitis ulceratif. Penyakit ini memiliki gejala yaitu diare yang disertai darah atau nanah, sering ingin buang air besar tapi tinja sulit keluar, nyeri anus, demam, nyeri atau kram perut, tubuh mudah lelah, berat badan menurun. Selain gejala tersebut, penderita kolitis ulceratif yang relapse juga dapat mengalami gejala lain seperti sariawan, mata merah, nyeri dan bengkak pada sendi. Pada kasus yang parah, penderita dapat mengalami jantung berdebar hingga sesak napas. Yang selanjutnya yaitu ada irritable bowel syndrome atau IBS. Penyakit ini memiliki gejala yaitu sakit atau kram pada perut berulang, diare atau susah buang air besar, konstipasi, kembung. Selain itu, gejala lain yang bisa muncul saat seorang mengalami IBS dapat berupa sakit perut yang biasanya mereda setelah buang air besar, tidak bisa menahan keinginan BAB, mual dan muntah, sering bersendawa atau buang angin, nyeri punggung, nafsu makan menurun, rasa panas di dada, dan penyakit asam lambung, BAB berlendir, mudah lelah, dan cepat kenyang. Yang selanjutnya yaitu ada obat yang bekerja di usus. Untuk obat yang bekerja di usus ada 4, yaitu ada suclarfat, pirenzepin, omeprazole, antispasmodik, analgetik.
Untuk obat yang bekerja di usus, yang pertama ada sukralfat. Sukralfat termasuk dalam kategori obat resep dalam golongan antiulceran. Untuk manfaat sukralfat yaitu ada mengobati tukak lambung dan ulkus duodenum, mengobati gastritis kronis, mencegah pendarahan pada sistem pencernaan. Obat sukralfat dapat dikonsumsi oleh dewasa dan anak-anak dalam bentuk obat suspensi maupun tablet. Untuk dosis dari obat sukralfat yaitu dalam kondisi tukak lambung dan ulkus duodenum, dewasa 1 gram 4 kali sehari atau 2 gram 2 kali sehari selama 4-8 minggu. Bila diperlukan, obat bisa diberikan hingga 12 minggu. Untuk pencegahan, konsumsi 1 gram 2 kali sehari. Yang selanjutnya dalam kondisi gastritis kronis, untuk dewasa 1 gram 4 kali sehari atau 2 gram 2 kali sehari. Untuk mencegah pendarahan saluran pencernaan, untuk dewasa 1 gram 6 kali sehari, dosis maksimal 8 gram per hari. Untuk efek samping yang didapat ketika kita memakan obat sukralfat yaitu ada konstipasi, sakit kepala, mulut kering, pusing, diare, insomnia, perut kembung, mual atau muntah. Selanjutnya yaitu ada pirenzepin. Pirenzepin adalah antimuskarinik aminatase M1 selektif. Obat ini mengurangi sekresi asam lambung melalui tindakan preferensial pada mukosa lambung, juga mengurangi sekresi pepsin. Pirenzepin merupakan obat golongan antasida yang berfungsi menurunkan produksi asam lambung dan pepsin berbentuk tablet. Obat ini sering digunakan untuk mengatasi ulkus peptikum. Untuk dosis dari pirenzepin pada kondisi ulkus peptikum yaitu untuk dewasa 50 mg 2-3 kali sehari selama 4-6 minggu. Untuk efek samping ketika kita mengonsumsi obat pirenzepin yaitu ada mulut kering dan penglihatan kabur. Sebelum kita mengonsumsi obat pirenzepin, terdapat peringatan yang perlu kita perhatikan, yaitu untuk pasien dengan kondisi gangguan fungsi ginjal, terutama gagal ginjal stadium akhir, wajib berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan pirenzepin. Selanjutnya yaitu ada obat omeprazole. Obat ini termasuk golongan obat MAH jenis penghambat pompa proton atau proton pump inhibitors (PPIs). Bahan aktif omeprazole. Kategori obat resep. Manfaat dari obat omeprazole yaitu ada mengurangi kadar asam lambung, dikonsumsi oleh dewasa dan anak-anak. Untuk wanita hamil dan menyusui tidak dianjurkan mengonsumsi omeprazole sebelum berkonsultasi dengan dokter. Omeprazole dapat terserap ke dalam ASI, oleh karena itu tanyakan kepada dokter sebelum menggunakan bentuk kapsul dan suntik. Untuk dosis dari obat omeprazole yaitu dalam kondisi penyakit asam lambung atau GERD, untuk dosisnya yaitu 20-40 mg per hari. Untuk kondisi tukak lambung, dosisnya 20-40 mg per hari selama 4-8 minggu. Untuk sindrom Zollinger-Ellison, dosisnya 60-360 mg per hari, dibagi menjadi 3 kali pemberian setiap 8 jam. Yang selanjutnya yaitu dosis pada kondisi ulkus duodenum. Untuk dosisnya yaitu 20 mg per hari selama 10 hari. Untuk esophagitis erotis, dosisnya 20 mg per hari selama 4-8 minggu. Untuk dosis omeprazole untuk anak-anak dan penderita gangguan organ hati akan disesuaikan oleh dokter. Obat omeprazole memiliki efek samping, yaitu efek sampingnya gangguan pencernaan seperti diare yang berkelanjutan, serta adanya darah atau lendir pada tinja, kekurangan vitamin B12 yang menyebabkan keluhan lemas, sariawan, mati rasa, dan kesemutan pada tangan atau kaki, dan juga ada reaksi alergi obat. Untuk obat yang terakhir yang bekerja di usus yaitu ada antispasmodik. Antispasmodik adalah zat atau obat yang digunakan untuk mengurangi atau melawan kejang otot yang sering mengakibatkan nyeri perut atau saluran pencernaan. Obat golongan ini merupakan relaksan otot polos. Untuk contohnya yaitu ada obat metamforen. Bentuk obatnya tablet dan dosis
Untuk pemakaian obat yaitu 3 kali sehari 1 tablet, maksimal 4 tablet, harus sesuai dengan petunjuk dokter. Untuk obat ini memiliki efek samping yaitu reaksi hipersensitivitas, reaksi pada kulit misalnya kemerahan, agranulocytosis, gangguan saluran pencernaan, tremor, jantung berdebar, sakit kepala, mengantuk, dan mual. Yang selanjutnya yaitu ada obat pencahar. Menurut cara kerjanya, obat pencahar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada obat pencahar yang melunakkan tinja, yang kedua ada obat pencahar untuk menstimulasi kerja usus. Ada dua contoh untuk obat pencahar yang melunakkan tinja, yaitu yang pertama ada obat dokusate. Nah, obat ini termasuk dalam obat pencahar kategori obat bebas. Manfaat dari obat dokusate yaitu adalah mengatasi sembelit. Obat ini bisa digunakan oleh dewasa dan juga anak-anak berusia 2 tahun ke atas. Untuk bentuk obat yaitu tablet. Untuk dosis obat dokusate yaitu dalam kondisi konstipasi untuk dewasa dan anak-anak usia lebih dari 12 tahun 50-300 mg sekali sehari atau dibagi menjadi beberapa kali konsumsi. Untuk anak usia 2-12 tahun 50-150 mg sekali sehari atau dibagi menjadi beberapa kali konsumsi. Untuk efek samping ketika kita mengonsumsi obat dokusate yaitu ada diare, frekuensi BAB meningkat, iritasi tenggorokan, kram perut, obstruksi usus, dan untuk contoh merek dagangnya yaitu ada Laxata dan Neolaksa. Untuk contoh kedua, untuk obat pencahar untuk melunakkan tinja yaitu ada Lactulosa. Lactulosa adalah termasuk dalam golongan obat pencahar kategori obat resep. Manfaat lactulosa yaitu mengatasi konstipasi atau sembelit, menangani dan mencegah ensefalopati hepatikum. Bentuk obat ini yaitu sirup. Untuk dosis dalam kondisi konstipasi untuk dewasa, dosis awal adalah 15-30 ml per hari dalam dosis tunggal atau dibagi menjadi 2 jadwal konsumsi. Dosis dapat ditingkatkan hingga 45 ml per hari jika dibutuhkan. Untuk anak-anak usia 1 bulan sampai 1 tahun 2,5 ml 2 kali sehari, usia 1-5 tahun 5 ml 2 kali sehari, usia 5-10 tahun 10 ml 2 kali sehari, usia 10-18 tahun 15 ml 2 kali sehari. Untuk kondisi ensefalopati hepatikum, untuk dosis dewasa yaitu 90-150 ml per hari dibagi ke dalam 3 jadwal konsumsi, sesuaikan dosis hingga mudah buang air besar setidaknya sebanyak 2-3 kali sehari. Untuk efek samping dari lactulosa yaitu ada dehidrasi, hipokalemia, mual dan muntah, kram perut, kembung, aktivitas usus yang berlebih, dan diare. Yang selanjutnya yaitu ada obat pencahar untuk tipe obat pencahar menstimulasi kerja usus. Nah, di sini ada bisakodil. Bisakodil termasuk dalam golongan obat pencahar kategori obat bebas. Manfaat bisakodil yaitu untuk mengatasi konstipasi dan mengosongkan isi perut. Bisakodil bisa digunakan oleh anak-anak usia 4 tahun atau lebih hingga dewasa. Untuk bentuk obat bisakodil yaitu tablet salut selaput dan suppositoria atau tablet anus atau dubur. Untuk dosis bisakodil yaitu dalam bentuk oral untuk anak-anak usia di atas 10 hingga dewasa 5-10 mg sekali sebelum tidur malam. Untuk anak-anak usia 4-10 tahun 5 mg sekali sebelum tidur malam. Untuk bentuk obat suppositoria untuk anak-anak usia di atas 10 hingga dewasa 10 mg sekali pada pagi hari. Untuk anak-anak usia 10 tahun ke bawah 5 mg sekali pada pagi hari. Obat bisakodil memiliki efek samping yaitu rasa tidak nyaman atau nyeri di perut, diare, mual, muntah, vertigo, pendarahan pada saat buang air besar, iritasi dubur atau pada penggunaan suppositoria, gangguan elektrolit.
Untuk contoh yang kedua, obat pencahar yang dapat menstimulasi kerja usus yaitu ada sodium bikasulfate. Untuk contoh dari obat ini yaitu ada laksoberon dan pisukon. Untuk obat sodium bikasulfate yaitu bentuk obatnya obat tetes. Untuk dosis obat ini yaitu untuk anak usia lebih dari 10 tahun hingga dewasa 5-10 mg sebagai dosis tunggal yang diberikan sebelum tidur malam. Untuk pembersihan isi usus atau bowel evacuation sebelum tindakan medis, untuk dewasa 10 mg yang diberikan bersama magnesium sitrat diberikan pada pagi dan siang hari sebelum tindakan medis. Sedangkan pada anak usia lebih dari 10 tahun 5-10 mg diberikan sebelum tidur malam. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini yaitu yang pertama adalah golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib apotek atau obat keras yang dapat diperoleh tanpa resep dokter diperoleh di apotek diserahkan oleh apoteker, obat keras, psikotropika, dan narkotika. Yang selanjutnya yaitu ada mekanisme kerja obat. Mekanisme kerja obat ada 3 fase, yaitu yang pertama ada farmasetik atau disolusi, yang kedua ada fase farmakokinetik, dan yang ketiga ada fase farmakodinamik. Yang selanjutnya macam-macam penyakit pada saluran cerna yaitu seperti gangguan Crohn, divertikular atau divertikulitis, colitis ulceratif, irritable bowel syndrome atau IBS. Yang selanjutnya obat yang bekerja di usus ada 4, yaitu ada sukralfat, pirenzepin, omeprazol, dan antispasmodik. Yang terakhir yaitu obat pencahar. Obat pencahar menurut cara kerjanya dibagi menjadi 2, yaitu ada obat pencahar untuk melunakkan tinja. Contoh obat tersebut yaitu ada docusate dan lactulosa. Yang kedua ada obat pencahar yang menstimulasi kerja usus. Contoh obat tersebut yaitu adalah bisakodil dan sodium bikosulfat. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang golongan obat saluran cerna pada gangguan usus kronis dan obat pencahar. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.